Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazadila Haryanto, NIM 12027067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh template terhadap struktur material yang disintesis dengan menggunakan metode Sol-Gel. Adapun material yang saya gunakan di sini yaitu silika. Adapun outline yang akan saya jelaskan nantinya yaitu pertama pendahuluan, yang kedua sintesis silika dengan metode Sol-Gel, yang ketiga hasil, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana salah satu klasifikasi nanomaterial berpori yang cukup banyak diminati untuk diteliti yaitu merupakan material mesopori. Material mesopori sendiri merupakan material yang memiliki ukuran diameter dengan rata-rata porosnya antara 2 sampai 59 nanometer yang mengacu pada klasifikasi dari IFAK-nya. Adapun contoh dari material mesopori sendiri yaitu FiO2, PiO2, ZnO2, dan Fe2O3. Mesopori silika sendiri merupakan material inorganik yang tersusun dari atom silikon yang berkaitan dengan atom oksigen dengan ikatan kovalen. Mesopori silika mengandung pori-pori yang seragam dengan volume pori yang besar, diameter pori, dan kelompok fungsional tertentu yang disesuaikan pada permukaannya. Di dalam multifasis mesopori silika dibagi menjadi dua metode, yaitu metode dengan menggunakan template dan metode tanpa menggunakan template. Metode sintesis dengan menggunakan template sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu liquid crystal templating dan self-assembly and cooperative self-assembly, di mana metode self-assembly and cooperative self-assembly merupakan kombinasi dari metode Sol-Gel dan self-assembly, di mana prekursor dari silika dan surfaktan adalah self-assembly yang menjadi jaringan mesostruktur. Kemudian, template akan dihilangkan sehingga akan menghasilkan material mesopori. Selanjutnya yaitu sintesis silika dengan metode Sol-Gel. Dalam sintesis mesopori silika umumnya menggunakan bahan kimia seperti tetraetil ortosilikat atau disingkat dengan TOS, kemudian natrium silikat dan penyet silika sebagai prekursor silika. Namun untuk prekursor ini cenderung memiliki biaya yang cukup mahal sehingga dapat digantikan dengan prekursor silika yaitu dengan bahan alam seperti ketam padi dan alang-alang yang cenderung mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Hasil ekstraksi dari ketam padi akan menghasilkan dua produk yaitu filtrat setelah dilakukan proses lanjutan menghasilkan endapan silika dan karbon yang akan menjadi karbon aktif. Untuk mensintesis mesopori silika sendiri dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu liquid phase, Sol-Gel, kondensasi pertukaran ion, induksi listrik microwave, dan tungsten karbida sial. Namun pada penelitian kali ini digunakan dengan menggunakan metode Sol-Gel. Pada penelitian ini dilakukan sintesis nanopartikel silika dari ketam padi dengan menggunakan Sol-Gel untuk mensintesis mesopori silika dengan menggunakan surfaktan cetil trimetil amonium bromida atau disingkat dengan CTABR sebagai template yang memvariasi molar dari template tersebut. Selanjutnya yaitu hasil. Pembuatan silika nanopartikel mesopori atau MNSP dibutuhkan surfaktan, di mana surfaktan sendiri berfungsi sebagai template dengan menggunakan surfaktan yaitu cetil trimetil amonium bromida atau CTABR. Cetil trimetil amonium bromida sendiri berfungsi sebagai template atau pengarah struktur kerangka pada proses pembuatan silika nanopartikel. Sehingga pada saat CTABR dicampurkan dengan sodium silikat atau Na2SiO3,
Hasilnya tidak terjadi reaksi karena ZKBR sendiri berfungsi sebagai template atau pengarah struktur perangkat pada proses pembuatan silika nanopartikel. Surfaktan sendiri dapat menentukan struktur dari suatu partikel, baik berupa struktur heksagonal, kubik, maupun lamelar. Pengaruh dari penambahan template dengan material sisa yaitu akan mempengaruhi ukuran dari kristal yang dihasilkan, di mana variasi dari komposisi surfaktan ZBR yang semakin tinggi akan dapat meningkatkan dari ukuran ukuran dari kristal silika sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pengaruh template terhadap struktur material yang disintesisnya dengan menggunakan metode Vogel sendiri, yaitu yang pertama, pengaruh dari surfaktan terhadap fase yang terbentuk adalah Cristobatile dan NaCl dengan gugus fungsi terbentuk yaitu kelompok siloxan FeOSi, di mana pada penelitian ini telah mensintesis silika nanopartikel mesopori dengan menggunakan surfaktan setil-trimetil amonium bromida atau ZABR sebagai template dengan menggunakan sekam padi, di mana pengaruh dari surfaktan sendiri terhadap fase yang terbentuk adalah Cristobatile dan NaCl. Kemudian gugus fungsi yang terbentuk dari sintesis ini yaitu kelompok siloxan atau FeOSi dengan rata-rata ukuran partikelnya yaitu masing-masing bervariasi, di mana semakin bertambahnya variasi dari ZABR sendiri, maka ukuran partikelnya akan semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa silika yang dihasilkan merupakan nanomaterial. Kemudian selanjutnya itu penambahan surfaktan juga akan semakin meningkat seiring dengan ukuran kristal maupun partikel dari silika. Sintesis silika dari sekam padi menghasilkan material silika nanopartikel mesopori MNSP, di mana penambahan dari surfaktan juga akan mempengaruhi dari ukuran kristal yang dihasilkan, di mana semakin tambahnya surfaktan maka dari kristal ataupun partikel dari silika sendiri akan semakin besar. Selain itu juga kristal dari material silika sendiri dia menghasilkan ukuran dan distribusi partikel yang lebih homogen. Dengan ukuran diameter distribusi partikel yang lebih homogen, ukuran diameter pori yang dihasilkan pun termasuk jenis material yang mesopori dengan memiliki ukuran diameter yaitu sekitar 2 sampai 50 nanometer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.